Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KDA Channel. Kali ini kita akan mengulas tentang isi daripada kitab Ad-Darun Nafis. Seperti apa pembahasannya? Mari sama-sama kita simak. Semoga apa yang kita baca malam ini dan apa yang akan kita uraikan malam ini bisa memberi manfaat dan faedah bagi kita semua, dan benar-benar bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kata Junaid radhiyallahu anhu, dinding segala hati orang yang haus itu tertentu dengan melihat segala nikmat yang lezat dan anugerah. Jadi dinding hati orang yang haus atau orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu tertentu apabila ia diberikan dengan anugerah dan kenikmatan, dan diam dia daripada keramat. Dan apabila diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diam di dalam keramat tersebut. Hati-hati saudara, inilah dinding. Bahwa sesungguhnya sebuah keramat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah dinding untuk menuju yang mempunyai keramat. Dan siapa yang mempunyai keramat itu, saudara-saudara? Yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpaku dan jangan terpana kepada segala keramat dan keindahan dunia dan kelezatan dunia. Bermula keramat ahlullah yang terlebih abdor daripada segala keramat, yaitu keramat maknawi. Jadi keramat yang terlebih abdol daripada segala keramat, keramatnya ahlullah atau ahli Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menjadi ahli Allah taala itu dinamakan ahlullah, yaitu keramat maknawi atau keramat kehambaan. Apa yang dimaksud dengan keramat kehambaan? Bahwa kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak mempunyai daya dan upaya melainkan dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah yang terlebih abdol keramat daripada segala keramat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini kepada hambanya. Seperti makrifat akan Allah taala, seperti bahwa kita mengenal akan Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, dan kasih akan Dia, dan membesarkan Dia, dan malu daripadanya, dan takut akan Dia, dan menyegerakan mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya, dan tetap di dalam yakin dan ikhlas, dan benar pada mengerjakan segala taat, seperti bahwa tiada dilihatnya akan dirinya mengerjakan taat dan suatu kebajikan, dan tiada disandarkannya kepada dirinya daripada yang demikian itu. Semata-mata nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kurnianya dan rahmatnya, dan sukacitalah mereka itu akan yang demikian itu. Jadi apabila dia mengerjakan suatu kebaikan atau amal kebaikan, amal kebajikan, seperti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sanya orang yang benar-benar telah memandang dirinya sebagai hamba, menilik semua itu sebagai sebuah karunia daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Itu adalah suatu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi jangan tinggal di sana, di dalam kemuliaan itu. Tetaplah menjadi hamba dan pandang kebesaran Tuhanmu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
Katakan olehmu ya Muhammad, segala ibadat itu dengan semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan semata-mata rahmatnya. Maka dengan sebab yang demikian itu sukacitalah mereka itu, yang terlebih daripada barang yang diamalkan oleh mereka itu kepada barang yang tiada dibangsakan kepada dirinya. Jadi suatu amal perbuatan, suatu amal kebajikan itu tiada disandarkan kepada dirinya atau langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemiliknya. Maka bersukacitalah orang-orang yang berhati seperti itu. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang yang mengenai akan dikau daripada segala kebajikan, maka yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala. Apapun yang mengenai akan dikau tentang sebuah kebajikan yang kau kerjakan atau amal kebaikan yang kau laksanakan, maka yaitu semata-mata nikmat daripada Tuhanmu. Tetapi murtabat ini murtabat hawas daripada segala orang yang abror. Inilah murtabat yang terbuka daripada segala martabat orang yang telah bersih. Ada terbuka rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melihat akan segala ibadat itu nikmat daripada Allah kepada dirinya. Dan adapun murtabat aulia, yaitu murtabat hawasul hawas daripada orang yang mukarrabin, orang yang tiada sekali-kali melihat daya dan upaya, hanya saja segala ibadatnya itu nikmat, dipandangnya sebagai nikmat daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, segala ibadah itu adalah nikmat daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang yang ada ia daripada kamu, daripada nikmat, maka yaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan reda akan segala perbuatan itu. Kita harus reda akan segala perbuatan apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kita reda bahwasanya kita pandang segala perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan itu daripada Allah kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Jangan disandarkan kepada diri kita. Karena sesungguhnya diri kita ini tidak ada apa-apanya, hanya sekedar menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebuah media untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya, dan rindu kepada bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekal berpegang kepadanya, dan berserah diri akan Dia, dan zahidkan dunia, tinggalkan dunia, dan hadir hati serta Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya, dan selalu membaiki adab pada zahir dan pada batin. Kita harus senantiasa memperbaiki adab kita pada zahirnya dan pada batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya jangan adab yang zahir saja yang kita jaga, tetapi adab yang batin tidak pernah kita jaga. Apa yang dimaksud dengan adab yang batin? Kita akan selalu menjaga hati kita daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Contohnya ujub, riya, takabur, sema'ah, hubbud dunia. Hal-hal seperti itu akan mengotori hati kita atau mengotori batin kita. Jagalah batin kita sebagaimana kita menjaga zahir kita, supaya seimbang kebersihan daripada
zahir dan batin. Inilah keramat yang amat besar. Nah, inilah dia keramat yang disebutkan yang sangat besar. Dan menjadikan kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kami dan akan kamu daripada orang yang mempunyai minah dan suhud, daripada orang yang mempunyai rindu dan lezat dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah dijadikan akan kita semua, untuk barang siapapun yang mendengarkan kata-kata saya ini, telah dijadikan kita semua orang yang mempunyai minat, orang yang berpemandangan, orang yang rindu dengan berkat kelezatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penghulu segala yang maujud, karena baginda Nabi adalah penghulu atau pemimpin segala yang maujud, segala yang wujud di muka bumi ini, segala yang berupa di muka bumi ini, pemimpinnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala keluarganya dan sahabatnya yang karam mereka itu di dalam lautan ahadiyah yang suci. Jadi seperti baginda Rasulullah dan segala sahabat beserta segala keluarganya telah karam mereka itu di dalam lautan ahadiyah. Yang mana yang dinamakan lautan ahadiyah, yaitu lautan kehambaan, lautan sifat kehambaan. Mereka telah karam di lautan itu yang maha suci. Dan sanya tatkala adalah selesai daripada menerjemahkan akan risalah ini di dalam Makkatul Musarrafah pada ketika itu. Nah, seperti itu yang diceritakan oleh pengarang, bahwasanya beliau telah selesai untuk menerjemahkan kitab ini di Makkatul Musarrafah, di Mekah. Daripada tahun Hijriah, pada tahun Hijriah. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang amat mengetahui akan yang betul, dan kepadanya jua kembali dan pulang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang mengetahui apapun itu yang benar atau yang betul, dan kepadanya jua tempat kembali atau tempat pulang yang benar. Mudah-mudahan mengaruniai taufik Allah Subhanahu wa ta'ala akan aku dan akan kalian semua dan segala saudaraku pada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mengerjakan segala kebajikan. Dan mudah-mudahan mengampuni ia bagiku dan bagi ibu bapakku dan bagi mereka itu, dan barang siapa yang beroleh manfaat ia dengan risalah ini. Mudahan mengampuni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang mendapatkan manfaat atau faedah daripada risalah ini atau kitab ini. Ini adalah doa daripada pengarang. Dan menambahi kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni penghulu segala pesuruh, dan segala keluarganya dan sahabatnya dan sekaliannya, dan atas segala yang mengikuti mereka itu daripada segala mukmin. Dan menambahi kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala sejahtera atas mereka itu, dan sejahtera yang amat banyak hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dulu ulasan keramat pada kali ini.
supaya kita bisa renungkan bersama-sama ulasan keramat yang benar, agar kita tidak tinggal kepada keramat itu sendiri. Seperti apapun hebatnya kita di dunia ini, sesungguhnya itu adalah nikmat daripada Allah, yang datangnya daripada Allah, kembalinya kepada Allah. Supaya apa yang bisa kita dengarkan malam ini bersama-sama bisa memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, dan bisa kita telaah dengan baik, dengan akal pikiran yang jernih. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang seluas-luasnya dan membukakan pintu hidayah yang selebar-lebarnya, agar kita bisa mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Demikian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.